sekarang ini maksudnya penilaian lain selain menggunakan yang cost ya. Itu untuk komoditas atau inventory yang jenisnya apa saja. Ya, ini nanti kita untuk penilaian inventory dan aset-aset agrikultur ya. Kemudian untuk komoditas-komoditas bagi pedagang trader gitu ya, broker trader hanya yang sebagai penyalur gitu. Nah, ini untuk inventory agrikultural ya. Jadi nanti inventorinya itu yang berasal dari benda hidup. Benda hidup di sini berarti apa? Tanaman atau hewan. Jadi persediaan yang timbul misalkan dari perkebunan, dari pertanian gitu ya, atau dari peternakan. Ya. Nah, itu nanti yang disebut inventory agrikultural. Nah, sebelum ada inventorinya gitu ya, itu ada tumbuhan atau ada tanaman yang menghasilkan inventory tersebut ya. Nanti kita akan menyebutnya sebagai aset biologis ya, aset biologis. Ini kalau di neraca akan diklasifikasi sebagai non current asset ya. Misalkan di peternakan sapi perah ya. Jadi sapinya itu sebagai aset biologisnya. Atau di sini peternakan untuk domba yang menghasilkan wool. Jadi dombanya itu sebagai aset biologisnya. Nanti inventorinya itu kalau sapi perah berarti inventorinya berupa susu gitu ya. Kalau yang peternakan domba itu inventorinya yang berupa woolnya tadi ya. Kalau masa pencukuran gitu ya. Nah itu woolnya itu akan timbul sebagai inventory. Atau kalau di perkebunan ya misalkan perkebunan anggur. Nah, perkebunan anggur. Pohon anggurnya itu adalah aset biologisnya. Ya, pohon anggur dan ladangnya itu aset biologisnya ya, yang menghasilkan anggurnya. Nah, anggurnya yang dipetik itu akan menjadi inventory ketika nanti masa panen. Atau di sini nih contoh lain, misalkan perkebunan kapasnya. Tanaman kapasnya itu adalah aset biologisnya, kemudian inventorinya itu nanti adalah kapas yang dipetik. Nah, kita akan belajar aset biologis sekaligus inventorinya, pencatatannya seperti apa. Pertama dari aset biologisnya dulu ya, yang menghasilkan inventory. Ketika perolehan pertama kali ya kita akan mencatatnya berdasarkan misalkan beli sapi gitu ya. Beli sapi misalkan di awal tahun. Jadi kita akan mencatat sebagai aset biologis ketika harga perolehan berapa ya. Nah, kemudian sapi itu kan diberi makan gitu ya, diberi vitamin, divaksin sehingga tumbuh besar ya kan. Nah, tadinya misalkan kita beli sapi yang yang mungkin usianya mungkin baru 7 bulan gitu ya, masih kecil. Nah, ketika sudah besar ya, misalkan 1 bulan kemudian itu kan pasti akan mengalami pertumbuhan ya, Nah, harga pasarannya itu kan pasti beda ya. Dari awal kita beli yang mungkin dia beratnya mungkin baru misalkan beratnya awalnya misalkan 50 kilo. 1 bulan kemudian dia beratnya sudah 100 kilo. Nah, sapi yang lebih besar gitu ya, dengan sapi kecil pasti harganya berbeda. Nah, nanti di akhir periode ya, di tiap akhir periode kita akan menilai aset biologisnya itu berdasarkan harga pasar. Jadi pas awal perolehan kita akan mencatat berdasarkan perolehan ya. Nanti misalkan di akhir bulan ini kalau sapi dengan umur segini, beratnya segini, ini harga pasarnya segini. Nah, kita akan mengakui kenaikan harga tersebut ya. Kita akan mengakui kenaikan harga tersebut. Nah, ya, nanti di tiap akhir periode kita akan menilai aset biologisnya tersebut berdasarkan nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih itu adalah minggu lalu ya, fair value ya, harga jual pasarannya itu berapa gitu ya, dikurangi dengan cost to sell ya. Fair value less cost to sell-nya itu berapa. Ini biasanya kalau di pemkap gitu dia akan kayak mengeluarkan harga pasar gitu ya, kalau sapi dengan misalkan usia setahun dengan beratnya berapa kilo, nah harga pasarannya segini. Nah, kita
bisa menggunakan harga yang dikeluarkan oleh Pemkap atau Pemkot tersebut ya, untuk menilai aset biologis nanti di akhir periode. Nah, kenaikan atau penurunan nilai ya, kenaikan atau penurunan nilai realisasi bersih itu nanti akan kita catat sebagai unrealized gain atau unrealized loss ya. Unrealized gain atau unrealized loss-nya ini ya, ini akan kita catat sebagai bagian dari income statement ya, di other income atau other expense. Itu untuk yang aset biologis. Nah, kemudian yang produknya, ya inventorinya ya. Produk agrikultur ya atau inventory nanti yang dihasilkan tadi wool ya, misalkan contohnya wool untuk dari peternakan domba, kemudian susu dari sapi perah, kemudian buah dari perkebunan buah, kemudian kapas dari tanaman kapas gitu ya, itu produknya. Nah, produknya itu yang akan kita catat sebagai inventory. Nah, ketika kita misalkan di peternakan sapi gitu ya, peternakan sapi perah. Ketika masa itu ya, masa perah itu ya, susu yang dihasilkan itu akan akan disebut inventory gitu. Inventorinya itu susu. Nilainya berapa? Ya. Kan kita nggak beli nih, kita kan nggak beli ya, tapi inventory itu dihasilkan dari aset biologis. Nah, ketika masa panen, kita akan menghargai susu itu nilainya berapa. Ya, jadi nggak ada. Ini kan kita nggak beli, kita ini menghasilkan, maksudnya dihasilkan dari aset biologisnya. Kita akan menghargainya berapa. Kayak buah juga. Buah begitu dipetik, itu akan timbul inventory, akan kita catat sebagai inventory. Nah, nilai inventorinya berapa nih untuk buah yang kita petik. Nah, dasarnya ini juga net realizable value ya. Jadi nanti ketika masa panen ya, ketika di saat panen nilai fair value dikurangi cost to sell-nya itu berapa ya, yang mencerminkan nilai realisasi bersih. Ini akan kita catat ya, ini akan dicatat sebagai basis untuk pencatatan inventory. Nah, jadi nanti kalau ketika mencatat debitnya inventory kan ya, timbul inventory misalkan susu. Nah, kreditnya apa? Kan kreditnya kita kita kan nggak beli. Kreditnya apa nih? Pasangannya inventory. Nah, untuk produk aset biologis ini ya nanti kan tadi NRV ya. Jadi inventory nanti pada unrealized gain or loss juga. Ya. Nah, begitu dipanen maka nilai realisasi bersih itu menjadi cost, maksudnya menjadi inventory ya, menjadi inventory dengan harga perolehannya segitu. Nah, ini contohnya misalkan Bancroft Dairy. Dia memproduksi susu yang akan dijual kepada produsen keju. Bancroft ini mulai beroperasi di 1 Januari 2019 dengan membeli 420 ekor sapi perah dengan harga perolehannya adalah 460.000. Jadi ketika perolehan pertama kali ini akan kita catat sebagai aset biologisnya ya. Aset biologis di tanggal 1 Januari 2019 adalah 460.000. Kemudian ini informasi selama satu periode 1 bulan ya. Nah, selama 1 bulan di sini untuk harga perolehan awal sapi perahnya adalah 460.000. Kemudian dalam 1 bulan sapinya tumbuh ya, sapinya mengalami pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhannya ini ya, ini kalau dinilai dengan nilai realisasi bersih, ini adalah 35.000 euro. Kemudian, penurunan terhadap fair value ini biasanya karena diperah gitu. Karena diperah dan nilainya itu kan menurun ya, nilainya menurun. Nah, penurunan nilainya itu di dalam satu periode, dalam 1 bulan adalah 1.200 euro. Sehingga perubahan netonya ya, perubahan neto terhadap nilai realisasi bersihnya adalah 33.800. Nah, ini yang ini kenaikan nilai realisasi bersih netonya sekian ya, 33.800. Sehingga nilai dari aset biologis di tanggal 31 Januari 2019 adalah 493.800. Jadi nanti kita akan jurnal nih di tanggal 1 Januari untuk perolehan, kemudian di tanggal 31 Januari
kita akan jurnal untuk kenaikan nilai realisasi bersihnya. Lalu di sini diketahui untuk nilai susu yang diperah selama bulan Januari, ini nilainya sebesar 36.000 euro. Ya, ini berarti harga nilai realisasi bersihnya sekian. Nah, pencatatannya ini untuk mencatat kenaikannya ini ya, untuk mencatat kenaikan nilai realisasi bersih dari aset biologisnya. Kita akan menambahkan ke akun aset biologis ya. Aset biologis di sini adalah sapi perah ya. Kreditnya adalah unrealized holding gain or loss. Nanti masuknya ke income statement ya, sebesar 33.800. Ini untuk aset biologisnya ya, untuk aset biologis nanti akan dilaporkan ya, akan dilaporkan di neraca sebagai bagian dari aset non current. Sedangkan untuk yang unrealized holding gain or loss-nya nanti akan masuk di bagian other income dan expense di income statement. Selanjutnya untuk mencatat susu yang dihasilkan tadi ya. Susu yang dihasilkan tadi akan menjadi inventory ya. Inventorinya berupa susu. Nah, sisi kreditnya adalah unrealized holding gain or loss. Masuknya ke income juga senilai 36.000. Selanjutnya nilai inventory yang 36.000 ini akan dijual tadi ya, akan dijual kepada produsen keju. Nah, di sini harga jualnya adalah 38.500. Maka kita akan mencatat debitnya adalah cash ya, penerimaan dari penjualannya 38.500. Kemudian sales revenue 38.500 dan kita akan mencatat COGS pada inventory sebesar 36.000. Itu untuk pencatatan aset